Kalian nggak tahu kan sebetapa tidak menjanjikannya kan Al-Fatih muda. Ya gimana? Gimana nggak apa ya, nggak nyampah banget gitu loh diri dia. Bayangin aja, tuh anak lahir langsung di hard mode, enak banget. Bokapnya sultan, kakeknya sultan, om-omnya jenderal, circle-nya isinya orang-orang jenius semua. Ahli ibadah, ahli perang, ahli negara, silsilahnya estir. Tinggalnya istana. Tapi anaknya wajar kan kalau nggak mager, kalau mager parah kan. Bagi dia ngapain capek-capek usaha kalau semuanya udah di level top tier. Tiap ada guru dateng bawa kitab dia malah ngetawain, ngebully, cuek total. Satu guru nyerah, ganti guru, nyerah lagi, ganti lagi, nyerah lagi, sama terus akhirnya. Dia ngeghosting semua mentor yang dikirim ke dia. Kalau kamu hidup di zaman itu terus lihat bocah ini, kamu pasti mikir, ya tamatlah nasib anak ini ya. Anak ini gak akan jadi apa-apa. Plot twist ya, kita salah besar. Men. Karena anak yang mager dan diketawain itu, nantinya naklukin kota yang 800 tahun unbreakable. Yang penaklukannya sudah di spoiler 800 tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan anak ini, ya tadi namanya yang sudah gue sebut, Muhammad Al-Fatih. Dan pertanyaannya buat kita, bukan gimana dia naklukin Konstantinopel, itu sudah common, udah banyak dibahas. Tapi pertanyaan yang lebih deep, gimana caranya anak mager yang sok kaya ini berubah jadi sang penakluk? Siapa yang nge-unlock dia? Gimana caranya? Dan begitulah, di belakang orang besar selalu ada tangan dingin yang lebih duluan naklukin diri orang besar itu sendiri. Kita mulai dari bokapnya teman-teman, Sultan Murad II. Di era dia itu sekitar 1421 sampai 1451 kepemimpinannya segitu. Turki Utsmani pada saat itu lagi naik daun. Wilayah makin lebar, tembus Eropa, nyampe Balkan, lagi on fire banget. Nah di tengah kejayaan itu lahirlah si bocah ini. Dan bayangin anak sekecil itu dikelilingi kesuksesan, kekuasaan dan kekayaan gede-gedean. Dan kekuasaannya kalau dibagikan sekarang ini kan lintas negara ya, lintas benua ya. Kaya banget nih. Si bocil ini gak pernah lapar, gak pernah kurang, gak pernah harus usaha buat dapetin yang dia mau, apapun. Bahkan kalau mau pasangin tali di sepatu dong, pasangin gue baju dong, gosokin punggung gue dong pas mandi. Semua banyak sudah yang sedia untuk melakukan dia kapanpun, dimanapun, gak mungkin ngebantah. Pelayannya banyak, top tier semua. Ya untuk jadi pelayannya dia aja, para pelayan itu bersaing. Dan justru disitulah racunnya nyebar teman-teman. Pelan-pelan akhirnya tumbuh mindset gue si paling kaya, gue si paling pinter, dan gue si paling berkuasa. Padahal semua itu bukan punya dia, itu punya bokapnya, itu punya umat. Seperti pewaris pada umumnya, dia cuma numpang lahir dekat sumber air terus ngerasa dirinya mata airnya. Fasilitas yang datang tanpa perjuangan itu sendiri bukanlah sebuah hadiah teman-teman. Itu ujian yang nyamar jadi kenyamanan. Dan ini bukan cuma cerita 1000 tahun yang lalu guys. Berapa banyak anak sekarang yang tumbuh persis dengan pola seperti ini. Semua tinggal minta, gak pernah nunggu, gak pernah ngerasain susah. Terus kita bingung kenapa mereka gak punya daya juang. Kemudahan yang kebablasan diam-diam bisa bikin tunas itu lumpuh sebelum waktunya bertarung tiba. Si Al-Fatih kecil lagi jalan mulus tuh di jurang itu sebenarnya. Yang nyelamatin dia bukan kelembutan, tapi keberanian kedua orang tuanya dan keberanian seorang gurunya. Untungnya Sultan Murad II ini bukan tipe orang tua yang cuek, fokus sama hidup dan karirnya sendiri. Enggak. Dia sadar beban anaknya berat banget. Apalagi kakaknya Sultan Alauddin itu sudah wafat ya. Harusnya ini kakaknya ini yang sudah terlatih dan digadang-gadang sebagai pengganti daripada bapaknya. Jadi mau nggak mau Al-Fatih kecil ini yang belum bergelar Al-Fatih ini adalah satu-satunya harapan penerus takhta secara aturan monarki dinasti kala itu ya. So mau nggak mau si mager harus disiapin buat mingkul dunia itu. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari mentalnya, dimulai dari behavior, dimulai dari adabnya, bukan cuma kepalanya yang diisi. Jadi dia datenginlah guru, datang lagi, tapi endingnya sama, diketawain, dibully, dicuekin. Lalu kemudian introspeksi dong si bapaknya ini. Dia berpikir, dan kita harus memahami ini anak bukan sekedar anak nakal. Pas seorang ahli ilmu sudah diketawain, pas guru udah gak punya wibawa di mata murid, bahkan di mata orang tua murid, yang runtuh bukan harga diri seseorang guru saja, tapi sistem pendidikan itu, marwah daripada pendidikan itu sendiri. Bagi Islam, ilmu itu seperti air. Dia mengalir dari tinggi ke rendah. Dia nggak akan mengalir dari hati yang meninggi. Dia cuma bisa ngalir ke lembah ya hati yang mau merendahkan dirinya. Dan Muhammad kecil saat itu puncak ketinggian ego sendiri.
Tapi ada satu orang yang nggak pernah nyerah sama anak itu. Siapa? Ibunya. Ummahatun. Ya paham satu hal yang sering keskip banyak orang tua. Ibu itu madrasah pertama buat anaknya. Kalau madrasah jangan dibayangkan harus di depan papan, harus duduk dalam kelas, harus ada buku paketnya, harus baca buku. Enggak. Dan dia enggak mendidik setengah-setengah hati loh. Fokusnya full. Bagaimana caranya? Tujuannya ini satu nih. Cetak anak yang bakal ngubah zaman. Gimana caranya? Jadi ada satu kisah yang sangat masyhur soal ibu ini. Bawa Muhammad kecil ini ke tempat tinggi. Setiap hari. Di waktu yang bagi kita, bagi orang muslim ini waktu yang paling berkah. Diajak ke tempat tinggi. Terus dia nunjuk ke arah tembok Konstantinopel. Sehebat-hebatnya bapaknya Muhammad Al-Fatih ini gak mampu untuk menyentuh itu. Tuh tembok. Tembok yang gagah. 800 tahun realisasi Nabi berhenti di tembok itu. Dia bisikin. Nak, namamu itu nama Nabi kita loh. Muhammad SAW. Dan Nabi pernah bilang tentang kota sekokoh ini. Ya, suatu hari nanti kota ini, tembok ini bakal dihancurkan dan kotanya akan ditaklukin sama sebaik-baiknya pemimpin yang memimpin sebaik-baiknya pasukan. Dan ketahuilah nak, kamu penakluknya. Kamu orangnya nak. Tiap pagi seorang ibu ngeinstal mimpi gede ke kepala anaknya. Sebelum dunia sempat bisikin hal lain. Sebelum dia terkontaminasi dengan konten-konten sampah, berita hoax, info toksik, film-film yang tidak mendidik. Enggak. Kita ini sering ngasih anak segalanya. Atau adik kita segalanya. Kecuali satu hal yang paling penting, visi. Gambaran gede tentang mereka bisa jadi siapa. Dan mimpi itu dia berdiri di atas sabda Nabi la tuftahannal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaisu dzalika jais. Sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin, dan sebaik-baiknya pemimpin yang menaklukkannya adalah membawa sebaik-baiknya pasukan. 400 tahun guys. Pemimpin Islam datang dan pergi. Semua mimpi kota itu semuanya gagal. Membawa mimpi tentang kehancuran kota semuanya gagal. Sampai lahir satu anak yang tiap subuh diyakini oleh ibunya. Padahal anak ini kondisinya masih toksik. Berubah gara-gara kamu nak orangnya yang dijanjikan oleh Nabi yang namanya sama denganmu itu nak. Ibunya gak pernah putus asa. Dia tahu semua kenakalan anaknya. Tapi itu gak membuat doanya berhenti. Sultan Murad akhirnya nyari guru yang beda level nih. Bukan cuman pinter tapi saleh, berani, dan gak bakal tunduk cuman gara-gara muridnya ini anak sultan. Ketemulah Ahmad bin Ismail Al-Qurani alias Maulan Gurani. Ulama besar, resmi jadi guru sang putra mahkota tahun 1445. Siapa yang tahu kalau peristiwa kecil itu adalah petanda hitung mundur 10 tahun menjelang penaklukan kota Konstantinopel yang legendaris itu. Lantas terjadilah hal yang jarang banget kita lihat dari orang tua zaman now. Sultan Murad, penguasa dua benua, Bapak Muhammad Al-Fatih, nyerahin sebilah rotan ke tangan sang gurunya sambil bilang, Pak Guru, aku serahin pendidikan anakku sepenuhnya kepadamu. Aku gak sempat ngedidik dia. Urusan umat, urusan kepemimpinan ini banyak menyita waktu dan tenagaku. Jadi tolong aku percayakan sepenuhnya kepadamu, ajar dia. Kalau dia ngeyel, pukul pakai ini, pukulannya sudah aku sediakan dari aku untukmu. Jangan salah paham dulu ya teman-teman ya. Ini bukan pendidikan toksik, bukan asal main pukul, bukan kekerasan anak, bukan. Dalam Islam mendidik pakai pukulan pun ada aturannya. Nggak boleh wajah, nggak boleh nyakitin, nggak boleh pas lagi emosi. Namanya pukulan pendidikan, bukan pukulan pelampiasan. Dan guru sesaleh Al-Qurani nggak akan salah pakai. Pemilihan gurunya nggak main-main, men. Tapi yang paling insane di sini bukan rotannya, tapi keberanian sang bokap buat ngelepas dan tunduk pada sumber ilmu guru anaknya. Cinta yang paling mature bukan yang menggenggam erat, men, tapi yang paling berani lepasin cinta itu ke tangan yang lebih tepat darinya, walau hatinya sendiri perih merasakannya. Hari pertama sang guru masuk bawa rotan. Muhammad kecil kayak biasa, ngetawain, ngeyel, gak mau buka kitab. Dia kira hari ini sama, akan berakhir seperti hari-hari yang lainnya. Gurunya bakal nyerah, dia salah besar. Rotan itu kemudian mengayun, mantap, cetas sekali. Tegas tanpa ragu. Buat pertama kali seumur hidupnya anak sultan dipukul. Dunia yang selama ini muter mengelilingi dia dan dia senternya, tiba-tiba nge-freeze. Dia bingung. Ingin lapor kepada bapaknya seperti anak-anak zaman sekarang kalau dinasihatin gurunya di sekolah, laporin bapaknya, bapaknya laporin gurunya.
Si Al-Fatih kecil, dia terpentok fakta bahwa justru rotan gurunya itu dari ayah. Dan tahu hasilnya? Di tangan Al-Qurani, Muhammad Al-Fatih tunduk, disuruh duduk mau, disuruh menghafal mau, disuruh baca mau. Akhirnya dia pun belajar dalam waktu singkat. Khatam hafalan Quran 30 juz, berikut kefasihan berbahasa Arabnya. Dia orang Turki ya, ingat ya, ini orang Turki. Bahasanya bukan bahasa Arab dan dia memahami bahasa Arab. Sebagian riwayat bilang ini dilakukan saat umurnya baru 8 tahun. 8 tahun, men. Anak yang dulu ngetawain semua gurunya, ngejek-ngejek, nginjak-nginjak harga dirinya, sekarang nyimpen kalamullah full di dadanya, dan bukan sekedar hafalan scanning, tapi mendalam berikut pemahamannya. Jujur-jujuran ya, kita sering ngumpet di balik kata kasih sayang, nggak tega, nggak mau anak susah. Padahal kadang yang kita sebut kasih sayang itu gak ngelahirin apa-apa, justru ngematiin potensi anak kita. Sementara ketegasan yang dibungkus ilmu dan niat yang baik, cara yang tepat, malah nyetak penakluk. Itulah cinta bokap yang sportif dan tangan guru yang tepat. Habis berubah, selesai berubah, dia dikirim ke kota Manisa buat magang jadi pemimpin, latihan jadi pemimpin oleh bapaknya. Dan di sana dia ketemu guru yang kedua, Aqsh Syamsuddin. Guru ini multi talent parah, men. Tabib alias dokter kekhilafahan, jago fikih. Dokter jago fikih, bayangin ya, dokter Tirta bisa fatwa, kayak mustahil. Tapi itu kejadian, teman-teman. Dokter jago fikih, ngerti ilmu tentang lahir dan batin, ilmu dunia pun gak kalah paham. Dia gak cuman ngisi kepala Muhammad kecil, tapi tempah jiwanya, nyalain cita-citanya yang sudah ditanam duluan benihnya oleh ibunya. Kombinasi dua guru Al-Qurani yang matahin egonya, Aqsh Syamsuddin dengan kejeniusannya mematangkan pikiran dan jiwanya. Inilah yang ngebikin si anak mager itu tumbuh jadi pemuda yang elit. Nguasain banyak ilmu, fasih banyak bahasa, teman-teman. Bahasa Turki, Arab, sampai bahasa-bahasa bangsa-bangsa yang nanti dia akan taklukin itu dipahamin dulu sebelum ditaklukin. Soalnya dia paham, siapa yang ngerti bahasa satu kaum, dia udah pegang setengah kunci hati mereka. Dan 1451 pas Sultan Murad kedua wafat, Sultan Muhammad Al-Fatih naik takhta. Umurnya baru sekitar 20 tahunan awal, teman-teman. Ada yang bilang 21, ada yang bilang 23. Anak yang dulu ngetawain gurunya, nyakitin gurunya ini, tiap hari nyakitin gurunya, sekarang jadi sultan. Kalau itu gak dirubah, kebayang gak bagaimana dia ngezolimi orang lain? Bayang gak dia nginjek-nginjek harga diri orang di bawahnya? Dan dia pada saat itu, saat jadi sultan, dia bawa serta Aqsh Syamsuddin ke ibu kota. Bukan sebagai pajangan, teman-teman, tapi sebagai penasehat yang paling dia dengerin. Karena murid sejati gak pernah ninggalin gurunya di belakang. Ada satu obrolan yang hits difference dari masa kini ini. Suatu hari di majelisnya, si Muhammad Al-Fatih ini, natap gurunya terus nanya, "Guru, dia sudah jadi sultan, sudah jadi Muhammad Al-Fatih. Guru, ada yang aku pendam bertahun-tahun. Dulu guru pernah pukul aku. Dan jujur sampai sekarang aku ngerasa saat itu aku nggak salah. Kenapa dipukul? Aku nggak pernah lupa pukulan itu, guru. Ini nggak fair, guru. Ini dosa, guru. Kenapa guru mukul aku padahal aku nggak salah? Oke lah, aku akan nurut sama guru. Tapi kan caranya ini nggak bener, guru. Kenapa, guru? Aku pengen tahu." Bayangin, teman. Dia sekarang penguasa dunia. Bisa marah, bisa menghukum. Dan gak akan ada yang berani ngedebat dia. Kalau dia sudah memutuskan hukum, ya bulat, fix. Tapi dia cuma nanya dengan hati yang masih nyimpen. Tanya seorang bocah kecil. Lalu gurunya tersenyum. Dia ngejawab, Nak Fatih, tahu gak? Guru itu sengaja. Loh, kok sengaja, guru? Ini kan gak boleh. Ya, justru karena itu aku tahu akan tiba hari kayak gini. Hari dimana kamu jadi sultan, kamu punya kuasa. Guru bisa kamu hukum kapanpun. Guru nunggu hari ini. Nunggu hari dimana kamu jadi sultan lalu menanyakan kepada guru, kenapa guru mukul padahal kamu gak salah. Dan benar kan? Kamu emang gak salah. Lah, terus kenapa dipukul? Guru pengen ngajarin. Kamu gak pernah lupa kan dengan pukulan itu kan? Karena kamu emang gak layak menerima itu. Aku mau kamu paham satu hal. Lewat rasa yang kamu alamin sendiri. Karena beginilah orang yang kamu zalimi, nak. Dia gak pernah bisa tidur tenang. Bertahun-tahun lamanya. Dia akan ingat sekalipun kamu yang memukul. Lupa pernah memukul itu. Lupa pernah melakukan itu. Persis kayak kamu ingat pukulan yang gak layak kamu terima itu. Sekarang kamu jadi sultan ya, nak. Berkuasa atas jutaan nyawa. Aku pengen
Kamu ingat rasa ini seumur hidup. Oleh karena itu, jangan pernah sekalipun menzalimi orang. Karena ketika kamu dizalimi, rasa sakit itu gak hilang-hilang dari dirimu. Guru pengen kamu paham hal itu sebagai modal kepemimpinanmu, nak. Gila. Pelajaran termahal itu udah disayapin, udah di set up guru. Emang gurunya bukan kaleng-kaleng. Bertahun-tahun sebelum kejadian ditanam diam-diam di hati bocah, mengganggu hidupnya bertahun-tahun, tapi ternyata dipanen bertahun kemudian sebagai seorang raja yang punya wisdom dari luka. Begitulah guru hebat. Gak akan ngajar buat hari ini saja, digaji udah. Dia ngajar buat hari yang bahkan belum datang. Dia punya visi dalam pengajaran. Dan mungkin gara-gara ini juga, habis Konstantinopel akhirnya jatuh, Al-Fatih gak bilang, aku sang penakluk. Gak, dia gak bilang itu. Dia bilang, penakluk sesungguhnya kalian boleh gelarin aku Al-Fatih, tapi penakluk sesungguhnya bukan aku, tapi penakluknya adalah guruku. Seorang sultan di puncak kejayaannya nyerahin seluruh kemenangannya ke kaki gurunya. Karena dia tahu yang ngerobohin tembok Konstantinopel itu bukan meriam. Meskipun dia membuat meriam, tapi itu yang dilihat manusia saja. Tapi sejatinya, tangan yang lebih dulu ngerobohin tembok, egonya di dada anak sultan itu dulu. Gurunya sang penakluk itu. Kalau egonya tidak ditaklukkan, maka semua kejadian itu tidak akan terjadi, tidak akan kecapean. Al-Fatih paham betul akan hal itu. Ada satu rahasia terakhir, dan ini penting buat kita, para calon orang tua zaman now. Ilmu yang dikasih ke Al-Fatih itu nggak asal-asalan. Yang pertama ditanam bukan strategi perang, bukan politik, bukan pedang, tapi Al-Quran. Hafalan, pemahaman, dan yang paling penting, pengamalan. Akhirat dulu, baru dunia. Karena kaidahnya gini, bukan cuma soal berapa banyak ilmu yang kita jejelin ke kepala anak, tapi ilmu mana yang di waktu yang mana. Ilmu yang benar, kalau disampaikan di waktu yang salah, hasilnya nggak akan pernah benar, teman-teman. Kita suka buru-buru, pengen anak jago semuanya secepatnya, padahal ada ilmu yang harus didahuluin. Ada yang bisa nunggu, ada yang nggak perlu, bahkan ada yang ditahan. Bangun manusia itu kayak nanam pohon, akarnya dulu, baru batangnya, baru rantingnya, baru buahnya. Bukan kayak nuang air ke gelas yang udah penuh, luber. 2 kunci yang ditinggalkan kisah ini buat tiap ayah dan ibu. 1, pilih guru yang saleh dan berilmu. Jangan asal. Guru itu bukan cuma ngisi kepala, itu pewarna, pembentuk jiwa anak kita. Jangan asal kelihatan saleh karena hafalannya banyak, tapi gak taunya pikirannya mesum. Berapa banyak belakangan ini anak bukan diajarin, malah dilecehkan oleh seorang guru berkedok pakaian agama. Maupun yang non agama juga banyak. 2, kalau udah percaya, serahin sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Ya, filternya benar-benar. Kalau sudah dapat, ya udah serahin. Sedih banget kalau pendidikan hari ini runtuh bukan gara-gara gurunya bodoh, tapi gara-gara gurunya takut sama orang tua murid, sehingga gak berani negur lagi. Dan tanpa sadar motif gurunya yang awalnya lurus mendidik jadi belok, menjadi sekedar menunaikan kewajiban sesuai request orang tuanya, bukan kebutuhan anaknya. Padahal orang tua yang gak paham pendidikan ikut campur, sampai ikut campurnya kejauhan, banyak yang kayak gini. Dan guru yang paham malah dibungkam. Udahlah, di situ ekosistem pendidikannya ancur-ancuran. Ya, disitulah pendidikan satu generasi akan mati pelan-pelan. Sultan Murad berani lepas dan serahin rotan kepada guru daripada anaknya. Bunda Humahatun ulet nanam mimpi dari rumah. Suami istri udah kompak, hasilnya penakluk yang dikenang 6 abad hingga sekarang, hingga berabad-abad berikutnya ini. Jadi pertanyaan terakhir bukan tentang Al-Fatih, tapi tentang kita. Di antara anak-anak kita mungkin ada yang hari ini kelihatan mager, kelihatan gak menjanjikan, kelihatan gak bakal jadi apa-apa, surem masa depannya. Jangan buru-buru nyerah. Al-Fatih pun dulu cuman anak mager yang nyusahin satu istana, bahkan satu negara. Yang ngubah dia bukan keajaiban, tapi ada pola, ada caranya yang gue rumuskan dalam cerita singkat ini. Dan ini salah satunya teladannya ini. Mereka adalah teladannya. Bisa jadi anakmu yang kamu anggap nakal hari ini adalah sang penakluk berikutnya. Tugasmu cuma satu sebagai orang tua. Jangan berhenti menanam benih kebaikan kepada anakmu. Jangan intervensi terhadap pendidikan yang sejatinya membuat anakmu lebih baik. Serahkan kepada guru yang sudah kamu pilih dengan pemilihan benar-benar sepenuhnya kepada guru yang kamu yakini dia lebih tahu daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.